Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat datang di acara Kata Pustaka Live, kupas tuntas pengunggahan karya ilmiah mahasiswa UI. Yang terhormat Kepala Perpustakaan Universitas Indonesia, Ibu Utami Budi Rahayu Haryadi, MLIP MSI, Koordinator Manajemen Pengetahuan, Ibu Leli Wahyuli M.Hum, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu tenaga kependidikan, Bapak Ibu pustakawan di lingkungan Universitas Indonesia, serta teman-teman mahasiswa-mahasiswi Universitas Indonesia. Senang sekali rasanya saya, Mutia Anggraini, dapat bertemu dengan teman-teman sekalian dan memandu jalannya acara sampai selesai nanti. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membacakan tata tertib selama acara berlangsung. Peserta wajib menggunakan display name dengan nama asli sesuai yang didaftarkan. Peserta mengaktifkan mode mute selama sesi acara Kata Pustaka Live, dan apabila tidak dan mengganggu jalannya acara, maka akan dikeluarkan. Peserta dapat melakukan sesi tanya-jawab melalui kolom chat Q&A yang nanti akan dibahas oleh narasumber secara berurutan. Dan peserta yang terindikasi mengganggu jalannya acara akan langsung dikeluarkan tanpa peringatan. Untuk memulai jalannya acara ini, kami mengundang Kepala Perpustakaan Universitas Indonesia, Ibu Utami Budi Rahayu Haryadi, MLIP MSI, untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara. Kepada Ibu Utami kami persilahkan. Terima kasih, Yang Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengarkah? Ya, baik. Benar, Ibu. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkanlah saya atas nama Kepala Perpustakaan dan juga atas nama segenap staf perpustakaan, staf UPT Perpustakaan Universitas Indonesia, mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut tahun baru ini ke depan untuk hal-hal yang akan memberikan manfaat yang luar biasa. Kita mohon supaya Allah selalu memberkahi dan melimpahkan berkahnya kepada kita semuanya. Amin ya Rabbil Alamin. Yang terhormat para peserta webinar yang baru kali ini yang kita adakan ya Bu Lady. Nah, ini luar biasa, amat sangat luar biasa karena kami mendapatkan daftar yang akan berminat mengikuti kegiatan ini sekitar 344 orang. Dan dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada para dosen, para pengajar, dan juga para mahasiswa S1, S2, S3 ya, dan juga kepada pustakawan yang juga telah mendaftarkan untuk mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian dan terutama adik-adik mahasiswa atau anak atau cucu ya, ini apa yang nanti akan dikemukakan oleh para narasumber itu adalah suatu hal yang memang harus Anda lakukan nanti. Mengapa? Mengapa? Itu memang menjadi persyaratan dari Universitas Indonesia untuk mengunggah karya ilmiah Anda agar diketahui ini. Bukti hasil karya intelektual Anda tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi kita share, kita bagi. Artinya ini bukanlah menjadi suatu, bukan hanya wajib, tapi adalah himbauan dan harapan agar kita itu juga berbagi ilmu, berbagi pengetahuan yang sudah susah payah para mahasiswa lakukan ya untuk membuat penelitiannya dan lain sebagainya. Nah, ini kita bagikan kepada sesama sivitas akademika, dan kalau sudah masuk di dalam repositori institusi kita, UIANA yang nanti akan dijelaskan, maka itu akan menjadi suatu hal yang luar biasa. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa berbagi pengetahuan itu luar biasa. Bahasa Jawanya ya, knowledge share, knowledge double. Artinya pengetahuan yang kita bagi itu akan memberi manfaat, pengetahuan itu akan berganda.
berganda bukan hanya untuk mereka yang mendapatkan kita, tetapi juga untuk kita sendiri. Jadi mohon dengan sangat agar kesempatan untuk nanti mengunggah karya ilmiah Anda ini, anggaplah ini sebagai suatu amanah, sebagai suatu bukti bahwa Anda juga menjadi intelektual yang berminat berbagi ilmunya, berminat berbagi pengetahuannya untuk orang lain, untuk Sivitas Akademika UI, dan juga untuk masyarakat luas. Itu sebetulnya untuk bisa juga lebih menekankan pentingnya pengunggahan ini. Kepada Bapak Ibu pengajar, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Saya nanti akan mohon maaf ya Bapak Ibu, dan mungkin kami perlu meningkatkan sosialisasi mengenai kegiatan unggah ini, walaupun sebetulnya sudah ada ya di situs perpustakaan, namun masukan-masukan dari Bapak Ibu sangat kami harapkan agar kita bisa memberikan sosialisasi pentingnya pengunggahan ini dengan lebih efektif, dan juga agar para pengajar semuanya juga bisa berbagi dan kemudian juga memberitahu kepada para mahasiswanya pentingnya kita berbagi, pentingnya kita mengunggah karya ilmiah. Saya kira itu saja ya, saya kira mohon tadi memang ini karena ini kalau istilah new normal ya, normal baru gitu ya. Gimana kalau kita pakai bahasa Indonesia, kalau jadinya lucu ya, normal baru, seperti nama restoran aja. Jadi suatu hal yang memang harus kita hadapi, yang akan kita hadapi. Saya mohon mumpung saya bicara di sini, ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu satu, perubahan cara berpikir kita. Dua, selalu berpikir positif untuk perubahan-perubahan ini. Tidak mudah untuk berubah itu, tetapi harus kita apa boleh buat ini. Selama ini kita tidak pernah terpikir untuk membuat webinar, ya, untuk membuat komunikasi seperti ini. Tetapi mari kita terima kondisi ini dan mari kita manfaatkan semaksimal mungkin. Saya kira itu saja. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, anak-anak, cucu-cucu dalam kesempatan ini, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada para narasumber ya yang sudah menyiapkan walaupun kemarin baru lebaran ya tadi ya, baru lebaran, dan semoga apa yang kami share nanti, yang kami bagikan bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini acara webinar Kata Pustaka ini secara resmi saya buka. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak Ibu Tami atas sambutan sekaligus membuka acara kita hari ini. Baik, kita akan mulai acara Kata Pustaka Live hari ini. Jadi acara Kata Pustaka ini akan kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pemaparan dari tim Unggah UI ANA, dan yang kedua kita akan membuka konsultasi online. Teman-teman sekalian dipersilahkan untuk menyiapkan pertanyaan ataupun kendala yang dihadapi ketika proses unggah karya ilmiahnya, dan menuliskan pertanyaan tersebut di kolom Q&A. Untuk pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Leili Wahyuli M. Hum, selaku Koordinator Manajemen Pengetahuan dan juga Leader Tim dari Unggah UI ANA. Ibu Leili akan memaparkan tentang ketentuan pengunggahan karya ilmiah mahasiswa Universitas Indonesia. Kepada Ibu Leili kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Tami dan Mbak Mutia. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Juga buat Sivitas Akademika UI, salam sehat untuk semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dapat bertemu fisik kembali di perpustakaan UI. Terima kasih atas partisipasi Sivitas Akademika UI untuk mengikuti acara pada hari ini.
Pada kesempatan ini kami dari perpustakaan akan menyampaikan informasi terkait kegiatan rutin tahunan ya bagi mahasiswa yang akan lulus, yaitu pengunggahan karya ilmiah tugas akhir mahasiswa. Nah, agar mahasiswa lebih memahami proses pengunggahan dan untuk mengantisipasi kendala yang dihadapi ketika melakukan proses pengunggahan ini, maka perpustakaan UI menyelenggarakan acara ini. Baik, saya akan menyampaikan ketentuan dalam pengunggahan. Mohon tunggu sebentar ya, kita share dulu materinya. Sudah tampil ya? Oke. Mohon maaf, sebentar. Ya, ini adalah kalender akademik ya yang dikeluarkan oleh Rektor berdasarkan keputusan Rektor nomor 491 tentang perubahan kegiatan akademik. Di salah satunya yaitu yang hari ini akan kita sampaikan, yaitu tentang pengunggahan karya ilmiah. Jadi di poin 2 dan poin 5 ya. Jadi batas akhir pengunggahan karya ilmiah ke laman UIANA tahap 1, yaitu tanggal revisinya sebetulnya sudah lewat ya, 13 Mei 2020. Kemudian untuk yang tahap 2-nya nomor 5 ya, batas akhir pengunggahan karya ilmiah ke laman UIANA tahap 2. Ini tanggal 19 Agustus 2020. Ini ditetapkan pada tanggal 27 Maret 2020, jadi ini revisi. Nah, untuk tanggal-tanggal yang ada di sini, ini adalah yang ditetapkan oleh universitas. Namun biasanya baik program studi maupun fakultas memiliki ketentuan sendiri, namun tidak melebihi tanggal-tanggal yang sudah ditetapkan oleh universitas. Nah, sebaiknya mahasiswa itu mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh program studi maupun oleh fakultasnya. Gitu. Jadi kita tetap memberikan kewenangan kepada program studi dan fakultas untuk menetapkan tanggal-tanggalnya, karena berbeda-beda untuk tiap fakultas maupun program studi. Nah, saya akan memperkenalkan dulu istilah dari UIANA. Tadi kan pengunggahan dilakukan ke laman UIANA. Nah, istilah UIANA sendiri ini jika dilihat ada landasan hukumnya berdasarkan SK Rektor UI tahun 2008. Jadi yang dimaksud dengan UIANA adalah sebetulnya adalah karya ya yang dihasilkan oleh Sivitas Akademika UI, seperti skripsi, tesis, disertasi, kemudian juga laporan penelitian, pidato pengukuhan, tidak sebatas hanya untuk karya mahasiswa sebetulnya, tetapi juga untuk karya dosen. Nah, semuanya ini wajib disimpan di Perpustakaan Universitas Indonesia sebagai koleksi universitas atau yang disebut dengan UIANA tadi. Nah, Perpustakaan UI mempunyai hak untuk menyimpan, mendokumentasikan, kemudian mempublikasikan koleksi UIANA ini melalui internet. Nah, tujuannya adalah untuk menghimpun karya ilmiah sebagai produk intelektual ya yang dihasilkan oleh Sivitas Akademika UI yang tadi sudah juga disampaikan oleh Ibu Utami ya. Jadi apa saja yang harus disimpan itu tujuannya untuk apa ya, tadi selain menghimpun, mendokumentasikan, meningkatkan aksesibilitas terhadap karya ilmiah yang dihasilkan oleh Sivitas Akademika UI, sehingga diketahui kontribusi UI apa saja sih yang sudah dihasilkan, penelitian-penelitian apa saja yang sudah dihasilkan oleh Sivitas Akademika UI. Nah, selain itu juga untuk menghindari duplikasi riset, biasanya dosen juga meminta mahasiswa ketika mau melakukan penelitian atau menulis tugas akhir,
coba cek dulu di perpustakaan apakah topik tersebut sudah pernah dibahas, gitu kan. Nah, topik-topik tersebut yang sudah dibahas, apakah mau dikembangkan penelitian lanjutan atau dari sisi ataupun dari segi pandang yang lainnya, gitu. Nah, tentunya ini meningkatkan citasi juga bagi karya ilmiah tersebut yang dihasilkan oleh Sivitas Akademika UI, baik untuk meningkatkan citasi dosen maupun untuk mahasiswa yang bersangkutan. Kemudian juga tujuannya adalah untuk menghindari plagiarisme. Jadi diketahui laporan penelitian mana yang lebih dahulu ataupun juga tidak sama ya, tidak kita juga akan aware terhadap hasil karya sendiri maupun hasil karya orang lain. Nah, untuk pengunggahan karya ilmiah ini, landasan hukumnya ada beberapa ya, antara lain ada SK Rektor nomor 1067 pada tahun 2013, ini tentang dokumentasi aplikasi unggah karya ilmiah UIANA. Ini adalah sistemnya ya yang dikembangkan, yang nanti akan Sivitas Akademika masuk ke suatu sistem. Nah, ini adalah dokumentasi aplikasinya untuk SK Rektor 2013. Kemudian SK Rektor nomor 1286 tahun 2013 juga, ini tentang pengunggahan karya ilmiah bagi lulusan Universitas Indonesia, di mana di dalam SK Rektor ini juga disampaikan bahwa mahasiswa yang lulus itu wajib untuk melakukan pengunggahan karya ilmiah. Nah, jika tidak melakukan pengunggahan karya ilmiah, yaitu tidak diberikan ijazahnya, gitu, ada ketentuan-ketentuannya. Kemudian juga SK Rektor yang terbaru yaitu tahun 2017 ya, di mana ini adalah pedoman teknis penulisan tugas akhir mahasiswa Universitas Indonesia. Di dalam pedoman teknis penulisan tugas akhir mahasiswa Universitas Indonesia ini juga disampaikan ketentuan-ketentuan yang disampaikan untuk pengunggahan itu. Untuk yang teknis pengunggahan itu juga disampaikan di dalam pedoman tersebut. Baik, nah ini adalah laman pengunggahan karya ilmiah. Jadi Sivitas Akademika bisa masuk ke www.lib.ui.ac.id/unggah gitu. Di sana nanti juga disampaikan pedomannya, kemudian juga teknis pengunggahannya. Lalu mahasiswa akan login menggunakan akun SSO. Nah, di sini akun SSO yang udah telah expire, ini kita tidak bisa masuk lagi ke sini gitu. Jadi harus diaktifkan dulu atau diperpanjang dulu akun tersebut ke DSTI. Kemudian di sini juga jika memang tidak bisa masuk, sudah expire, jangan juga mencoba menggunakan daftar akun guest account atau untuk akun tamu. Karena kalau mahasiswa menggunakan guest account bisa masuk, bisa melakukan proses pengunggahan, namun ada data yang sudah diunggah tidak dapat ditemukan kembali oleh pustakawan dan juga tidak terintegrasi dengan SIAK-nya. Jadi nanti di dalam SIAK-nya itu belum melakukan proses pengunggahan seperti itu. Baik, nah ini untuk prosedur pengunggahan karya ilmiah mahasiswa UI sendiri, ini sudah perpustakaan juga promosikan ataupun disosialisasikan melalui berbagai medsos yang ada di perpustakaan, seperti Twitternya perpustakaan, ya, kemudian juga Instagramnya, lalu juga ada di website perpustakaan. Nah, untuk ketentuan dokumen naskah digital yang akan dikirimkan ke laman pengunggahan IANA, yaitu ada beberapa ya. Jadi satu itu adalah istilahnya adalah naskah lengkap. Naskah lengkap itu adalah isi dokumen digital ya. Jadi sama seperti dokumen tercetak yang disetujui oleh pembimbing dan penguji. Jadi dari untuk skripsi, tesis, disertasi, nah itu lengkapnya ya. Kemudian juga format dokumen dalam bentuk PDF. Jadi
PDF yang tidak terenkripsi atau tidak diberi password atau tidak di security, tidak di security, tetapi yang masih masih asli. Kemudian halaman naskah lengkap ini juga tidak diberi watermark atau footer. Jadi mungkin ada mahasiswa yang melihat tugas akhir di website perpustakaan, kemudian ada watermarknya, jadi hologram yang berbentuk makara gitu ya. Nah kemudian ditambah, nah itu sebaiknya tidak atau jangan ya, karena nanti itu adalah proses yang dilakukan oleh pustakawan. Kemudian juga tidak menambah footer, terutama bukan footer yang Universitas Indonesia ya, tetapi footer yang terdiri dari ada nama, ada nama penulis, kemudian judul, kemudian singkatan dari fakultas dan tahun. Nah itu biasanya suka ada kalau misalnya kita ngelihat di website perpustakaan. Nah itu tidak juga teman-teman masukkan. Kemudian ini adalah yang penting, halaman yang bertanda tangan harus telah lengkap ditandatangani. Jadi untuk halaman yang disebut dengan halaman orisinalitas, kemudian juga halaman persetujuan publikasi ya. Nah itu yang tanda tangan oleh mahasiswa itu harus sudah dilengkapi oleh mahasiswa, kemudian juga tanda tangan halaman pengesahan oleh dosen sebagai legalitas dari karya tersebut memang sudah disahkan oleh para pembimbing maupun para pembaca melalui ujian. Selain naskah lengkap tadi, kemudian juga ada yang naskah ringkas ya. Nah, untuk yang skripsi, tesis, disertasi, naskah ringkas ini adalah ringkasan dari tadi ya, skripsi, tesis, disertasinya. Jadi bentuknya itu diubah ke dalam bentuk artikel jurnal, ya, artikel jurnal. Jadi tidak terlalu banyak halamannya, paling maksimal itu 20-an halaman gitu. Jadi kemudian format dokumen naskah ringkasnya ini adalah bentuk doc, docx atau word. Kemudian yang juga diunggah yaitu ada formulir persetujuan publikasi naskah ringkas. Nah, untuk formulir persetujuan publikasi naskah ringkas ini juga dipilih ditandatangani oleh dosen pembimbing. Ini dilampirkan. Nah, ini adalah rencana naskah ringkas tersebut akan dipublikasikan kemana gitu. Nah ini yang menilai adalah dosen pembimbingnya. Kalau misalnya ada rencana mau diterbitkan ke suatu jurnal nasional kah, atau mau diikut sertakan dalam suatu seminar, nah ini direncanakan bersama dengan dosen pembimbingnya. Di situ juga disebutkan tahun kira-kira akan diterbitkan tahun berapa di dalam naskah ringkas tersebut diikut sertakan gitu, misalnya direncanakan, karena ini mempengaruhi juga kepada saat pustakawan melakukan pengolahan gitu. Jadi kami tidak melakukan publikasi ataupun menyimpan dulu, tidak memberikan akses ketika masih dalam proses rencana ataupun untuk publikasi naskah ringkas tersebut, entah itu di jurnal ataupun mengikuti seminar sehingga dimasukkan ke dalam suatu prosedur seperti itu. Kemudian supaya seragam, ini juga untuk dokumen digital diberikan penamaan ya. Jadi penamaannya juga ada format penamaan dokumen, biasanya terdiri dari nama penulis, jenis karya, singkatan nama fakultas, dan tahun lulus. Contoh di sini adalah ada karya Nur Intan, strip tesis, strip FIB, strip 2017. Nah, itu untuk yang PDF ataupun naskah lengkap. Untuk naskah ringkas sama ya, hanya saja menjadi Nur Intan naskah ringkas FIB 2017 seperti itu. Nah, ini adalah email UIANA. Ketika Sivitas Akademika mengalami kendala untuk proses pengunggahan, bisa melakukan email ke uiana.lib@ui.ac.id. Baik. Itu dulu kali ya Mbak Mutia yang bisa saya sampaikan informasi tentang ketentuan pengunggahan karya ilmiah. Jadi untuk ininya kita melalui tanya jawab. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Ibu Leli atas pemaparannya. Selanjutnya adalah pemaparan dari Ibu Sri Tantina. Beliau merupakan staf manajemen pengetahuan Perpustakaan Universitas Indonesia dan juga anggota tim dari Unggah Uyana. Ibu Tanti kali ini akan memaparkan tentang teknis pengunggahan karya ilmiah mahasiswa UI. Kepada Ibu Tanti kami persilahkan. Sekali lagi saya ucapkan permintaan maaf. Selamat pagi kepada Bapak Ibu, dosen, rekan-rekan pustakawan, dan staf akademik, serta mahasiswa Universitas Indonesia. Menyambung dari apa yang disampaikan oleh Ibu Leili Wahyuli mengenai kebijakan ketentuan unggah, saya akan menyampaikan mengenai tata cara pengunggahan. Jadi sebelum melakukan pengunggahan di situs unggah, kita harus mempersiapkan dokumen yang akan kita unggah. Yaitu dokumen yang akan kita unggah itu untuk mahasiswa dengan karya akhir skripsi, tesis, disertasi, tugas karya akhir S2, karya spesialis, maka dokumen yang akan dipersiapkan ialah naskah lengkap, naskah ringkas, dan formulir persetujuan naskah ringkas. Sedangkan untuk mahasiswa dengan karya akhir, format tugas karya akhir S1, laporan magang, makalah non-skripsi, profesi apoteker, maka dokumen yang dipersiapkan adalah naskah lengkap tugas akhirnya. Nah, ini adalah contoh dokumen untuk naskah lengkap, yaitu dengan format dokumen PDF. Sedangkan untuk naskah ringkas, dengan format dokumen Microsoft Word, maksimal jumlah halaman adalah 20. Berikutnya adalah contoh dokumen untuk formulir persetujuan naskah ringkas dengan format dokumen JPG dan PDF. Selanjutnya kita harus memastikan bahwa SSO UI kita yaitu username dan password bisa digunakan atau masih aktif. Selanjutnya saya akan membuka ke website Lip Unggah. Ya, ini adalah website Lip Unggah. Berikutnya saya akan buka ke website Unggah yaitu di lip.ui.ac.id/unggah. Nanti langsung kita klik ke Unggah. Nanti kalian masukkan username dan password kalian. Lalu jika kalian mahasiswa S1, kalian mengunggah ke jenis konten skripsi, jika kalian S2 ke tesis dan disertasi. Jadi disesuaikan dengan jenis karya akhir kalian. Ini contohnya yang tadi kita kan sudah mempersiapkan 3 dokumen ya. Ada formulir persetujuan naskah ringkas, lalu ada naskah lengkap, dan ada naskah ringkasnya. Misalkan pertama adalah kita pilih berkas persetujuan naskah ringkas yang kalian akan unggah. Lalu kalian klik upload. Setelah itu kalian pemilih formulir pernyataan persetujuan naskah ringkas harus disesuaikan dengan berkas persetujuan naskah ringkasnya. Misalkan kalian tidak dapat diakses di Uyana atau dapat diakses di Uyana, itu disesuaikan. Misalkan jika kalian tidak dapat diakses di Uyana, maka dipilih filenya sesuai dengan berkasnya. Selanjutnya adalah kalian ketikkan judul kalian copy paste saja, misalkan dari dokumen kalian yang sudah ada, yang sudah kalian punya, misalkan kalian bisa copy paste judulnya.
Lalu semua nanti dimasukkan ke kolom-kolom yang ada di semua situs unggah ini. Ini diisi semua, baik itu judul berbahasa Indonesia, judul berbahasa Inggris, abstrak bahasa Indonesia, abstrak bahasa Inggris. Nanti kalian isi semua. Selanjutnya adalah ke kolom kontributor. Ini adalah penulis utama, jadi ini sesuai dari nama kalian ya. Lalu untuk pembimbing juga dimasukkan. Ini pembimbing tidak usah dituliskan gelarnya, tetapi kalian langsung tuliskan namanya saja. Kalau kalian pengen menambahkan nama pembimbing selanjutnya, bisa klik add another item. Lalu seringkali permasalahan mahasiswa itu adalah dosen itu tidak terdaftar karena dosen tersebut kemungkinan bukan dosen UI, biasanya ada dosen tamu atau bukan dosen tetap UI. Nah, ini nanti tidak akan ada biasanya di daftar ini. Kalau tidak ada, kalian ketikkan saja belum, maka akan tertera belum terdaftar, nanti kalian klik. Selanjutnya adalah ke kolom penguji. Ini juga diketikkan. Ini tidak boleh dituliskan gelar. Misalkan seperti ini ya. Lalu selanjutnya adalah detail dokumen. Detail dokumen, kalian pilih file naskah lengkap kalian. Lalu di kolom naskah ringkas, ini formatnya adalah dokumen. Kalian bisa pilih juga. Seperti ini. Selanjutnya kalian bisa copy paste daftar isi. Daftar isi ini sebenarnya opsional ya. Kalau yang tanda bintang ini artinya wajib diisikan. Jadi kalau tidak diisikan, kalian tidak bisa menyimpan. Sedangkan yang tidak ada tanda bintang ini bisa dilewatkan. Berarti daftar isi dan daftar pustaka. Lalu jumlah halaman full text itu wajib diisikan juga, misalkan 200 halaman. Terus jumlah naskah ringkas misal 20. Jika ada berkas pendukung non-teks, berarti kalian bisa masukkan juga. Selanjutnya adalah pengesahan dan publikasi. Ini adalah tanggal pengesahan kalian ketika sidang. Selanjutnya adalah preferensi tahun pengaksesan. Ini wajib diisi karena ini adalah nantinya akan jadi apakah perpustakaan akan membuka akses tersebut pada tahun keberapa. Ini adalah pilihan dari kalian. Setelah itu kalian klik simpan. Nah ini ya, kalau yang belum fill, yang belum diisi ini akan merah seperti ini. Jadi kalian memang harus semuanya diisi. Kalau tandanya merah ini berarti ada beberapa field yang belum diisi. Begitu adalah proses untuk pengunggahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang sering ditanyakan oleh mahasiswa UI ketika melakukan proses pengunggahan.
hal-hal yang sering ditanyakan oleh mahasiswa UI terkait pengunggahan adalah, yang pertama adalah akun UI expired. Untuk mengaktifkan akun SSO UI Anda silakan menghubungi DSTI UI, yaitu ada di gedung DSTI di lantai 1 dekat Fasilkom MTI, yaitu di kampus Salemba, ataupun di gedung perpustakaan lama berdampingan dengan ITTC kampus UI Depok. Karena saat ini kita sedang ada wabah COVID, maka kalian diharapkan email saja ke support@ui.ac.id. Selanjutnya adalah, tadi saya sudah sekilas menerangkan bahwa kadang itu mahasiswa tidak bisa menemukan nama dosen. Untuk pembimbing atau penguji yang tidak terdaftar, kemungkinan dosen tersebut bukan dosen tetap UI atau dosen tamu, sehingga tidak ada dalam sistem unggah. Untuk itu silakan Anda masukkan kata belum, maka akan muncul belum terdaftar pada kolom pembimbing atau penguji. Ketiga adalah nama dosen terlalu panjang. Untuk nama pembimbing dengan karakter berlebih, silakan Anda hapus nama tersebut sampai tulisan, nanti ada tulisan UID kode ya, misalkan seperti ini. Jika masih belum bisa, ketikkan belum, maka akan muncul belum terdaftar. Selanjutnya yang sering ditanyakan oleh mahasiswa juga yaitu mengenai batas waktu pengunggahan. Perpustakaan tidak menentukan batas waktu pengunggahan. Sistem unggah masih tetap bisa diakses untuk melakukan pengunggahan. Batas waktu diberikan oleh fakultas atau program studi agar mahasiswa menyelesaikan administrasi kelulusan untuk yudisium ataupun wisuda, atau untuk pengambilan ijazah. Selanjutnya adalah mahasiswa sering mengalami permasalahan aplikasi dan sistem pengunggahan. Misalnya permasalahan username, jadi username-nya itu tidak terdaftar atau mungkin kadaluarsa. Status unggah tidak muncul pada Siak NG. Untuk permasalahan tersebut itu tidak, kalian bisa menghubungi juga ke bagian DSTI, yaitu Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi, di support@ui.ac.id. Selanjutnya adalah pertanyaan maupun permintaan pemeriksaan, kalian bisa email ke uyana.lib.ui.ac.id. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Mutia sebagai moderator. Baik, terima kasih banyak Bu Tanti atas materinya. Sebenarnya sudah cukup banyak menjawab ya kendala-kendala yang dihadapi. Kendala-kendala yang dihadapi oleh teman-teman mahasiswa dalam proses pengunggahan. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab atau konsultasi online. Di sini sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk dan akan dijawab satu persatu ya oleh narasumber. Mungkin bisa dengan Ibu Leli, dengan Ibu Tanti, atau dengan Mas Naufal. Untuk pertanyaan yang paling banyak muncul di kolom Q&A itu adalah apakah materi presentasi dapat di-share. Untuk materi presentasi nanti akan dikirimkan ke seluruh peserta ke email peserta yang didaftarkan. Jadi teman-teman kan tadi menerima link Microsoft Teams, nanti kita akan mengirimkan materi presentasi ke email tersebut. Kemudian ada pertanyaan, kapan waktu pengunggahan karya ilmiah harus dilakukan? Ini sejujurnya tadi sudah sempat disinggung oleh Ibu Tanti ya Bu ya? Iya, sedikit. Mbak Mutia, maaf di mute. Mbak Mutia, ya. Suaranya di mute. Jadi nggak Oke. kedengeran suaranya. Suara Mbak Mutia di mute. Enggak Bu, saya nggak di mute Bu. Oh nggak di mute, oke. Enggak. Gambarnya di mute. Ya, untuk batas waktu pengunggahan tadi sudah disampaikan oleh Bu Tanti. Nah, mungkin saya menambahkan juga sedikit.
setelah proses selesai, seperti misalnya sidang, ujian sudah selesai, kemudian sudah direvisi dan sudah dosen sudah menyetujui terhadap hasil revisi, nah itu bisa melakukan proses pengunggahan. Sedangkan batas waktu sampai kapan, nah tadi sudah disampaikan, juga tadi ada kalender akademik, mengacu ke kalender akademik UI, namun juga tetap mengacu kepada ketentuan yang sudah ditetapkan oleh masing-masing program studi. Kadang program studi mempunyai tanggal yang lebih maju dibanding dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh universitas. Ya. Oke. Baik. Jadi tergantung dari teman-teman sudah selesai atau belum ya proses penulisan tugas akhirnya, kemudian bisa langsung diunggah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah naskah ringkas yang sudah diunggah dan diterima oleh sistem bisa ditarik kembali dengan suatu alasan yang berkaitan dengan akademis dan nanti diunggah ulang atau diunggah kembali? Mungkin Ibu Laili bisa bantu menjawab? Sepertinya itu sudah dijawab ya sama moderator, dibantu oleh Mbak Intan. Jadi bisa ya, itu bisa kita ambil bisa ditarik kembali, namun memang harus menghubungi pustakawan terlebih dahulu, kemudian juga dapat juga email ke uiana.lib.ui.ac.id dan menyertakan alasan kenapa itu ditarik kembali gitu. Kemudian jika memang ada hal-hal yang urgent, itu kita juga menyediakan form. Kenapa? Selain misalnya proses pengunggahan, entah itu tidak mau dipublikasikan di Uiana, atau misalnya ada data-data yang tidak mau dipublikasikan, nah itu juga kita sediakan form beserta alasan kenapa ada penarikan. Atau misalnya ada yang perlu revisi kembali dari dosennya, harusnya kan itu sudah fix ya, namun ada dalam perjalanannya ada yang harus direvisi. Nah ini masih bisa dilakukan, tetapi memang pustakawan yang harus melakukannya. Jadi harus melalui pustakawan atau tadi ya ke email ke uiana.lib.ui.ac.id. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Bapak Ibu. Untuk karya ilmiah dalam bentuk jurnal, itu apakah juga harus menyertakan naskah ringkas? Ini dari Andina Hapsari. Kalau untuk artikel, saya coba jawab ya Bu Eli. Kalau untuk artikel jurnal, itu mahasiswa tidak usah menyerahkan formulir persetujuan naskah ringkas maupun juga naskah ringkasnya. Jadi mahasiswa cukup mengunggah artikel jurnalnya saja, tetapi tetap diberikan cover dan juga halaman yang harus ditandatangani seperti halaman orisinalitas, pengesahan dari dosen pembimbing, dan juga halaman persetujuan akademisnya itu tetap harus ada. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, cukup menjawab ya Mbak Andina ya. Kemudian ini terkait tanda tangan Bu, Mas. Apakah tanda tangan bisa dilakukan dengan scan? Seperti yang kita ketahui sebelumnya tanda tangan itu kan harus tanda tangan basah ya. Nah, dengan kondisi sedang pandemi seperti ini, apakah tanda tangan bisa dilakukan dengan scan atau e-signature? Ya, untuk tanda tangan, ini kita kembalikan ke program studi maupun fakultasnya masing-masing. Jadi misalnya fakultas mengizinkan untuk tanda tangannya dalam bentuk elektronik atau e-sign, nah itu perpustakaan akan mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh prodi maupun dari fakultasnya. Nah untuk halaman yang bahasa itu kan untuk yang tercetak ya. Oh ya, kami infokan juga dengan adanya kondisi saat ini untuk dokumen tercetak, tesis dan disertasi tidak mengirimkan ke perpustakaan. Jadi hanya melakukan pengunggahan file digitalnya saja. Gitu.
Nah, sedangkan untuk yang tanda tangan, untuk yang di lampiran tanda tangan file digitalnya, ya tadi ya, jadi sesuai ketentuan dengan ketika misalnya program studi mengizinkan dalam bentuk elektronik digitalnya, tanda tangannya, nah perpustakaan akan mengikuti gitu. Sedangkan untuk tanda tangan mahasiswa itu sendiri, ya tidak dalam bentuk cropping, misalnya untuk halaman orisinalitas ya dan juga halaman persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, nah itu kan harus ditandatangani oleh mahasiswa. Itu di-scan dalam satu halaman, jadi tidak mengcropping, hanya mengcropping bagian tanda tangan kita tempelkan, tetapi satu halaman itu kan tanda tangan mahasiswa saja, gitu. Jadi tidak memberatkan yang di situ. Sedangkan untuk yang tanda tangan dosen itu bahwa dosen menyetujui bahwa tanda tangannya, kemudian juga untuk legalitas dari si karya tersebut gitu. Itu mungkin Mbak Moe. Oke, berarti kalau untuk tanda tangan mahasiswa itu bisa tanda tangan asli ya, tanda tangan basah, kemudian di-scan satu halaman penuh. Kemudian untuk tanda tangan dosen itu mengikuti ketentuan yang berlaku di fakultas masing-masing. Apakah boleh dan si dosennya itu mengizinkan tanda tangannya menggunakan e-sign atau harus tanda tangan basah, gitu ya Bu Leli ya? Ya, betul Mbak Mote. Oke, selanjutnya kita masih ada waktu ya. Untuk ada jurusan yang tugas akhirnya itu berupa jurnal atau artikel ilmiah. Nah, dalam penulisan jurnal atau artikel ilmiah itu juga ada laporan hasil penelitiannya. Apakah laporan hasil penelitiannya ini juga diunggah, ataukah hanya jurnal atau artikel ilmiahnya saja, Bu? Ya, memang karya yang masuk ke dalam pengunggahan tidak sebatas skripsi, tesis, dan disertasi. Karena untuk program studi itu ada juga yang tidak menentukan skripsi, tesis, atau disertasi, tetapi mereka menetapkan untuk kelulusan ada yang menulis makalah, ada yang menulis artikel, jurnal. Nah, itu semuanya dilakukan proses pengunggahan apapun jenis karyanya, atau misalnya juga ada yang menentukan tugas akhir atau karya akhir. Nah, ini penamaan untuk masing-masing jenis karya juga beragam gitu. Nah, untuk yang jurnal atau artikel ilmiah ini tetap diunggah, kemudian juga jika ada laporan penelitian dari dosen, biasanya dosen yang untuk laporan hasil penelitian, ini bisa melakukan juga proses pengunggahan di sini gitu. Nah, kadang dosen biasanya sih suka langsung ke perpustakaan. Gitu. Nah, untuk kali ini bisa juga dosen melakukan proses pengunggahan, jadi tidak hanya dokumen tercetaknya dikirim ke perpustakaan, tetapi juga melakukan proses pengunggahan file digitalnya di sini. Sama halnya juga dengan mahasiswa. Ya. Oke, sudah terjawab. Kalau untuk ini Bu, ada pertanyaan lagi. Untuk naskah ringkas, apakah menggunakan bahasa Indonesia sama seperti skripsi atau tesis, atau bisa menggunakan bahasa lain? Mungkin ada yang membuat dengan bahasa Inggris dan sebagainya, Bu. Iya, untuk naskah ringkas, ini kadang kan keperluannya ada yang akan disubmit ke jurnal ke jurnal internasional atau mau mengikuti seminar ataupun seminar internasional. Nah, biasanya memang dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi tidak masalah untuk mengupload ataupun mengunggah naskah ringkas ini dalam bentuk bahasa selain bahasa Indonesia gitu. Jadi sesuai dengan kepentingan ataupun keperluan dari mahasiswa yang bersangkutan. Nah, selama naskah ringkas tersebut nanti kan ada pilihannya ya, di formulir itu kan ada formulir rencana publikasi naskah ringkas. Ketika mereka tidak memilih di UIANA, itu kita tidak akan publish. Artinya tidak bisa diakses di repositori perpustakaan. Tetapi kalau misalnya dia mau
tadi ya mau disubmit ke jurnal ataupun ikut seminar. Nah ini kita akan simpan. Tapi kalau mereka memilih UIANA, kita akan buka aksesnya. Gitu. Oke. Bu Tanti ada yang mau ditambahkan atau Mas Noval silakan ya. Dari Bu Tanti atau Mas Noval ada yang mau menambahkan mungkin? Dari pertanyaan-pertanyaan lainnya. Oke. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu, Mas. Untuk karya ilmiah, seperti tugas akhir, dalam bentuk tugas akhir, apakah juga harus menyertakan naskah ringkas? Iya, Ibu. Mungkin Bu Tanti atau Mas Noval bisa bantu menjawab? Kalau untuk tugas akhir, tergantung dari mahasiswa jenjangnya ya, apakah dia S1 atau S2. Karena ada beberapa program studi, yaitu yang tetap mengharuskan menyerahkan mengupload naskah ringkasnya juga. Seperti untuk Fasilkom, Magister Teknologi Informasi, maupun di Magister Akuntansi, Magister Manajemen, itu juga ada tugas karya akhir. Nah, dia tetap mengupload naskah ringkas dan formulir persetujuan naskah ringkasnya. Sedangkan kalau untuk mahasiswa S1, itu memang beberapa program studi tidak mengharuskan untuk membuat naskah ringkas maupun untuk membuat formulir persetujuan naskah ringkas. Jadi tidak diwajibkan. Sekalian Bu, kalau untuk artikel review, apakah perlu atau wajib mengunggah naskah ringkas juga? Kalau untuk artikel review, itu tidak perlu untuk mengupload naskah ringkasnya juga, karena dia sebenarnya sama ya seperti naskah ringkas. Naskah ringkas itu sebenarnya formatnya juga artikel jurnal. Jadi kalau untuk artikel review tidak perlu untuk memasukkan naskah ringkas. Oke. Baik. Terima kasih banyak Bu Tanti atas jawabannya. Untuk selanjutnya, ini pertanyaannya agak teknis nih, teknis untuk pengunggahan. Ketika kita unggah, kita kan wajib mengisi jumlah halaman. Nah, jumlah halaman yang dimasukkan ke dalam website unggah, itu dimulai dari halaman judul, ataukah dimulai dari isi saja, sampai ke daftar pustaka, atau sampai ke lampiran? Bagaimana nih Bu? Atau Mas Noval? Kalau itu kan untuk full text ya, untuk full text skripsi itu biasanya memang dari halaman yang Arab ya, dari halaman Arab bukan dari halaman Romawi, yaitu biasanya dari isinya, dari bab 1 itu sampai dengan daftar pustaka. Itu biasanya dimasukkan ke dalam jumlah halaman. Oke. Berarti di isinya saja ya, yang diisi ya, Bu ya? Dari isi sampai dengan daftar pustaka. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya, ini kita masuk lumayan banyak Bu pertanyaannya. Ada pertanyaan, apakah mungkin jika mengumpulkan naskah lengkap atau full text, tapi tidak mengumpulkan naskah ringkas? Kalau memungkinkan, bagaimana pengisian kolom di unggah UIANA-nya? Itu tergantung dari jenis karyanya juga ya. Kalau memang itu skripsi, tesis, dan disertasi, karya spesialis itu memang wajib masukkan naskah lengkap, naskah ringkas, maupun formulir persetujuan naskah ringkas. Jadi nanti sistem tidak bisa menyimpan. Jadi otomatis memang harus mempersiapkan 3 naskah itu baru bisa mengunggah. Oke. Tetap ya, tetap harus ada naskah ringkas. Karena tidak bisa menyimpan. Jadi nanti akan muncul merah, tanda merah seperti yang tadi itu ya, merah. Jadi mahasiswa tidak bisa mengunggah, maksudnya tidak bisa nantinya ngecek status unggahannya ada atau enggak, itu pasti tidak ada. Oke. Dan akan tidak bisa disubmit ya Bu ya, kalau tidak lengkap form. Iya, jadi memang ya harus tiganya lengkap, baru kita bisa mensubmit, bisa menyimpan. Oke. Baik. Kemudian ada pertanyaan, jika dosen pembimbing saya sudah merencanakan naskah TA, sudah dalam format artikel jurnal,
untuk dimuat ke jurnal fakultas, bagaimana mekanisme dan apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya unggah di Wiyana, Bu? Ini kontennya naskahnya skripsi atau memang artikel jurnal? Misalnya artikel jurnal, Bu. Dia memang ditugaskan artikel jurnal. Betul. Jadi dalam bentuk tugas akhirnya sudah dalam bentuk artikel jurnal. Itu masih tetap mengunggah, untuk mahasiswa memang masih tetap mengunggah. Nanti masukkan di dalam naskahnya itu formulir persetujuan naskah ringkasnya. Misalkan memang sudah mau disubmit di jurnal internasional, jurnal nasional, nanti di checklist pilihannya, lalu ditandatangan oleh dosen pembimbing. Jadi nanti tidak akan bisa diakses oleh mahasiswa di katalog perpustakaan. Jadi hanya sebagai penyimpan saja, disimpan saja di diunggah, tidak bisa diakses. Oh. Mungkin Bu Leli bisa menambahkan. Iya, betul apa yang disampaikan Bu Tanti tadi ya. Jadi untuk yang tugas akhir, jika dosen tugas akhir nanti membuat jurnal di fakultas, jadi kita tetap memang harus melakukan pengunggahan yang tadi. Jadi naskah lengkap ya dari tugas akhir tersebut, misalnya bentuknya skripsi, kemudian naskah ringkas dan formulir persetujuan rencana publikasinya. Nah, berdasarkan formulir rencana publikasi itulah nanti perpustakaan melakukan tindakannya. Jadi misalnya mahasiswa akan melakukan akan disubmit ke jurnal fakultas atau jurnal manapun. Nah, ini perpustakaan tidak akan melakukan memberikan akses untuk naskah ringkas tersebut gitu. Nah, untuk naskah lengkapnya pun nanti kan ada yang disebut dengan preferensi tahun akses yang sudah tadi disampaikan oleh Bu Tanti. Ketika melakukan preferensi tugas akses inilah kira-kira si artikel jurnal atau jurnal tersebut itu selesai dipublishnya itu tahun berapa gitu. Misalnya sekarang tahun 2020. Nah, kira-kira ataupun direncanakan artikel tersebut akan diterbitkan pada tahun 2021 misalnya gitu. Nah, pustakawan ataupun perpustakaan tidak akan mempublikasikan atau memberikan akses terhadap data tugas akhir tersebut sampai dengan tahun 2021. Gitu. Nah, setelah tahun 2021 itu baru naskah lengkapnya ya baru kita berikan akses dengan akses membership istilahnya, yaitu hanya untuk Sivitas Akademika UI. Sedangkan naskah ringkasnya itu tetap disimpan di repositori perpustakaan. Jadi tidak dipublikasikan, hanya sebagai dokumentasi. Gitu. Jadi perpustakaan ini memiliki dokumentasi dari karya-karya seluruh Sivitas Akademika UI. Seperti itu, Mbak. Oke, sudah menjawab. Pertanyaan selanjutnya, jika tugas akhir mahasiswa tersebut dalam bentuk review artikel, Bu, apakah review artikel, apakah saat mengunggah di laman lip unggah tetap memilih skripsi untuk mahasiswa S1 atau memilih jenis tugas akhir yang lain? Pada tadi sudah ya? Belum ya? Belum, Bu. Jadi, belum. Nah, untuk review artikel, jadi mahasiswa bukan skripsi ini ya ceritanya? Bukan. Jadi karyanya tergantung memang dari jenis karyanya. Tidak semua, nah ini kan tadi sudah disampaikan bahwa di dalam program studi sendiri juga kadang menetapkan ataupun menentukan beda-beda nih. Ada yang memang mengharuskan menuliskan skripsi, kemudian beserta naskah ringkasnya. Ada juga prodi yang hanya bentuknya itu dia skripsi disebutnya, tetapi sudah dalam format artikel jurnal atau review dari artikel dari skripsi tersebut. Nah, ini kita masukkan ke kategori bukan yang skripsinya, tetapi masuk ke artikel jurnalnya, gitu, ke reviewnya tadi, gitu. Nah, untuk naskah lengkapnya berarti karena kan program studinya menentukan tidak naskah lengkapnya kan, tetapi hanya naskah ringkasnya saja.
Jadi memang beda-beda nih ya case-nya untuk tiap fakultas. Ada yang memang menetapkan mahasiswa karyanya adalah dalam bentuk misalnya karya akhir. Nah, dia hanya bentuk karya akhirnya saja. Atau dalam bentuk makalah. Nah, ini jadi yang diupload hanya makalah, tidak naskah lengkap, naskah ringkas, tetapi bentuknya adalah makalah. Mungkin nanti ketika melakukan proses pengunggahan, di situ ada berbagai jenis konten ataupun berbagai jenis karya dari mahasiswa. Oke, jadi ketika masuk ke website unggah, bisa langsung dipilih yang artikel jurnal ya, Bu. Dan apabila bentuk tugas akhirnya itu adalah makalah, bisa langsung memilih yang makalah saja. Jadi bukan ke skripsi untuk yang S1 atau dan sebagainya. Iya. Ya. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada keharusan untuk mengunggah ke UIANA dulu, baru ke jurnal publikasi tertentu? Atau hal tersebut tergantung kepada mahasiswa atau dosen? Mungkin ini untuk tugas akhir yang akan dipublikasikan ya Bu, ke jurnal nasional atau jurnal internasional. Ini diperbolehkan untuk diunggah atau diterbitkan di jurnal tersebut dulu, apa di UIANA terlebih dahulu, gitu Bu? Ini tergantung dari kebutuhan mahasiswanya ya. Kalau misalnya mendesak, kadang kan ketika misalnya si submit ke jurnal baik nasional maupun internasional itu ada tenggat waktunya. Nah, itu kan mereka mau mendahulukan yang mana sedangkan untuk yang di diunggah ini sendiri, kita mengikuti saja dari ketentuan ataupun dia batas waktu. Kita kan hanya berpatokan kepada batas waktu pengunggahan. Sedangkan untuk yang mahasiswa ini bisa duluan jurnal dulu yang dia mau terbitkan, atau misalnya baru melakukan proses pengunggahan, atau sebaliknya mau proses pengunggahan dulu ataupun ke jurnal. Nah, ini yang terpenting adalah preferensi tahun aksesnya dan kemudian pengisian dari formulir tersebut. Walaupun misalnya sudah pernah terbit di jurnal tersebut, misalnya artikelnya sudah masuk gitu kan, tetapi kemudian dia mau mendokumentasikan di UI atau menyimpannya di laman unggah, itu tidak masalah juga gitu. Yang penting adalah ketika proses pengunggahan semuanya lengkap, ada naskah lengkap, naskah ringkas itu masuk semua, dan formulir publikasinya di formulir itu kan ada rencananya. Nah, itu bisa juga di situ. Jadi walaupun misalnya sudah pernah ataupun artikel tersebut sudah pernah dipublikasikan, itu tidak masalah juga. Oke. Jadi semua kembali lagi ke kebutuhan masing-masing ya. Apakah mau mengikuti tenggat waktu yang diberikan untuk publikasi di jurnal nasional atau jurnal internasionalnya, atau bisa di UIANA terlebih dahulu. Tergantung dari kebutuhan teman-teman sekalian. Selanjutnya, dengan adanya pandemi seperti ini, Bu, apakah pengumpulan tugas akhir ini yang diserahkan hanya versi digitalnya saja dengan cara diunggah, ataupun masih menerima hard copy-nya untuk diserahkan ke perpustakaan? Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Untuk saat ini, memang kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Nah, mahasiswa itu memang tidak perlu menyerahkan hard copy-nya untuk kebijakan sementara ini, tidak perlu menyerahkan hard copy ke perpustakaan UI. Jadi cukup untuk mengunggah di laman lib.ui.ac.id/unggah saja. Oke, berarti hanya diunggah ya untuk tugas akhir saja. Untuk periode tahun ini. Ya, periode tahun ini kan kita juga belum tahu ya kapan akan berakhirnya. Jadi kebijakan yang dikeluarkan oleh perpustakaan UI bahwa mahasiswa cukup mengunggah di situs unggah saja. Oke, tanpa perlu menyerahkan hard copy-nya ya. Tanpa perlu menyerahkan hard copy ke perpustakaan. Untuk tesis dan disertasi ya, kalau skripsi kan memang sudah sejak dulu ya tidak diserahkan ke perpustakaan. Jadi untuk tesis dan disertasi ditunda dulu penyerahan hard copy-nya ke perpustakaan. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, ini untuk skripsi yang menggunakan metode literatur review, Bu.
Biasanya ini kan halamannya sangat banyak. Sedangkan untuk menulis naskah ringkas itu dibatasi 20 halaman saja. Nah, untuk metode ini apakah memiliki kelonggaran untuk menulis naskah ringkasnya untuk lebih dari 20 halaman? Kalau sesuai pedoman sih memang naskah ringkas dibatasi 20 ya, maksimal 20 halaman. Ya kalau misalkan mungkin ada berlebih 1 halaman, misalnya 21, 22 sih masih kita bisa pertimbangkan untuk diterima. Tapi ya paling enggak memang mahasiswa itu 20 halaman saja untuk naskah ringkasnya. Seperti itu sih di kebijakan di pedoman unggah yang ada di Perpustakaan UI. Oke. Baik, berarti tetap ya, apapun metodenya, berapa banyak pun halaman yang dihasilkan dalam tugas akhir tersebut, tetap yang dibuat naskah ringkasnya itu maksimal 20 halaman saja. Iya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang saya jawab sendiri aja, boleh kali ya? Iya, Untuk boleh, bagaimana boleh. cara mendapatkan formulir persetujuan naskah ringkas? Teman-teman bisa membuka situs lip.ui.ac.id/unggah. Di bagian atas tersebut ada bagian panduan atau pedoman, panduan penulisan. Di situ tertera semua lengkap, mulai dari formulir persetujuan publikasi naskah ringkas, panduan penulisan tugas akhir, itu semua lengkap di sana. Teman-teman bisa download, bisa langsung isi, dan bisa langsung tanda tangan. Gitu. Baik, kalau dari pertanyaan di sini, saya rasa sudah terjawab semua, Bapak Ibu narasumber. Kalau bisa saya recap, pertanyaannya banyak seputar apakah tugas akhir yang berbentuk naskah ringkas itu, tugas akhir dalam bentuk artikel jurnal itu diunggahnya di jenis apa, itu tadi sudah dijawab di jenis artikel jurnal. Itu ada ketika teman-teman membuka lip.ui.ac.id/unggah kemudian login menggunakan SSO, itu bisa langsung dipilih artikel jurnal ataupun jenis tugas akhir lain, itu juga bisa langsung dipilih. Jadi tidak masuk ke jenis tugas akhir yang lain. Jadi kalau misalnya jenisnya artikel jurnal, inputnya ke skripsi nanti akan tidak bisa tersubmit. Dari Bapak Ibu narasumber mungkin ada yang mau ditambahkan sebelum kita tutup sesi konsultasi online ini? Baik, ini mungkin tadi ada yang terlewat sedikit. Ada pertanyaan untuk pengurusan akun UI yang expire. Nah ini kan untuk pengurusan akun UI expire memang kami arahkan ke DSTI ya, support@ui.ac.id. Ini adalah ranahnya ataupun bagiannya DSTI. Perpustakaan tidak dapat memperpanjang akun yang expire. Sehingga ketika misalnya akun tersebut expire, itu memang kita arahkan ke DSTI. Layanannya tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Tanti ya, di Depok itu ada di gedung ITTC ya, dekat Menara Air, dan kemudian juga di Salemba ada. Nah, sepengetahuan saya ini juga bisa by phone kalau nggak salah ya, untuk pengurusan akun yang expire ataupun datang langsung ke DSTI-nya gitu. Nah, untuk lebih lanjutnya mungkin bisa ditanyakan ke ataupun menanyakan melalui email untuk akun di DSTI. Oke, itu tambahan dari saya. Nah, untuk kegiatan pengunggahan ini, jika tadi masih ada kendala atau hal-hal teknis lainnya yang masih ingin ditanyakan, bisa tadi ya melalui email khusus untuk yang pengunggahan ya, yaitu uiana.lip.ui.ac.id. Oke, itu terima kasih Mbak Moe. Ibu Tanti ada? Dari Ibu Tanti mungkin ada yang mau ditambahkan? Cukup sih kayaknya sih. Ya mungkin ya sama seperti Bu Lili, kadang nanti ketika masa pengunggahan itu kan memang banyak mahasiswa yang mau unggah. Dan bukannya kita sebagai pustakawan tidak mau memeriksa pengunggahan ya, tapi karena banyaknya pengunggahan, jadi dimohon untuk mahasiswa bersabar ketika
akan melihat status unggahnya. Jadi pasti akan kami periksa gitu. Kalaupun memang pengen terburu-buru untuk memeriksa pengunggahannya, kalau dulu kan mahasiswa bisa datang ke perpustakaan terus pengen periksa unggah seperti itu ya. Kalau sekarang cukup email aja, tadi yang Lili sampaikan di uyana.lib@ui.ac.id. Oh ya, sedikit lagi mungkin ya. Jadi gini, ya di sistem unggah itu data yang baru masuk dia itu di atas gitu. Jadi ketika pustakawan akan memeriksa data yang terbaru itu yang justru di tampilan atas. Data yang lama itu ada di bawah. Sehingga mungkin itu yang bikin agak yang bawah kok lama ya. Nah, sedangkan yang terlihat ini si sistem ini yang apapun berkas yang terbaru yang muncul gitu. Nah, ini juga merupakan kendala juga sih buat perpustakaan sebetulnya ketika misalnya yang meriksa loh kok ya dia baru masuk tetapi udah diperiksa, saya udah lebih lama dari saya gitu kan, ini belum diperiksa gitu. Nah, ini ada sedikit kendala di sistem unggah seperti itu, sehingga tadi yang sudah disampaikan Bu Tanti bahwa ketika misalnya sudah mepet nih waktu deadline-nya, biasanya mahasiswa datang kan, nah ini kita bisa email, Bu saya belum diperiksa ya Bu ininya gitu, sehingga kita bisa cari berdasarkan namanya. Itu sedikit kendala yang di sistem perpustakaan atau sistem unggah ini. Semoga bisa nanti kita bisa sort by ke yang terlama dulu. Seperti gitu. Makasih Mbak Moe. Dan terima kasih kepada semua peserta yang sudah mengikuti acara pada hari ini. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan oleh saya, Bu Tanti, dan juga pertanyaan-pertanyaan, mudah-mudahan itu bisa menjawab kendala-kendala yang biasa dihadapi oleh mahasiswa ketika melakukan proses pengunggahan maupun juga dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Leli, Ibu Tanti, kemudian ada Mas Novel juga yang telah memberikan materi terkait unggah karya ilmiah mahasiswa UI. Karena waktu yang sudah mepet, maka kita akhiri konsultasi online kali ini. Kami mohon maaf karena misalnya masih ada pertanyaan dari teman-teman yang belum terjawab. Namun jangan khawatir, teman-teman tetap dapat menanyakan kendala yang teman-teman hadapi selama proses unggah karya ilmiah melalui email yang tadi sudah sempat disebutkan oleh Ibu Leli di uiana.lib@ui.ac.id. Saya ulang sekali lagi, di uiana.lib@ui.ac.id. Atau bisa juga melalui WhatsApp ke 082113893177. Saya ulangi, bisa juga melalui WhatsApp di 082113893177. Demikian acara Kata Pustaka Live kupas tuntas pengunggahan karya ilmiah mahasiswa UI kali ini. Terima kasih banyak atas teman-teman yang sudah berpartisipasi. Semoga bermanfaat dan dapat menjawab kebingungan atau kendala yang ditemukan oleh teman-teman selama proses pengunggahan karya ilmiah. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di Perpustakaan Universitas Indonesia.